Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas masalah pendidikan agama Islam pada materi sholat jamak. Sebelumnya tentu kita bertanya, apa itu sholat jamak? Ya kan? Nah, sholat jamak itu diambil dari segi bahasanya, yaitu bahasa Arab yang berasal dari kata jama'a yajma'u, yang punya arti mengumpulkan atau menggabungkan. Nah, dari asal bahasa tersebut bahwa sholat jamak itu adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu untuk dilakukan dalam satu waktu tanpa mengurangi rakaat sholat tersebut. Nah, tentu kita harus tahu juga bahwa sholat apa saja dari antara 5 waktu sholat fardu tersebut yang boleh dijamakkan atau dikumpulkan atau dilaksanakan dalam satu waktu. Nah, sholat yang boleh dijamakkan itu diantaranya yang pertama adalah sholat zuhur dengan sholat asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, ada 4 waktu sholat yang hanya boleh dijamakkan dalam satu kali pelaksanaan 2 waktu sholat. Adapun sholat subuh itu tidak boleh dijamakkan dengan sholat manapun dalam 5 waktu sholat tersebut, sehingga harus dilakukan sebagaimana biasanya. Kemudian kalau kita melihat daripada segi hukum untuk melaksanakan ataupun melakukan sholat jamak ini, ada dalil yang pertama kita lihat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila berangkat berpergian sebelum matahari condong, beliau mengakhiri pelaksanaan sholat zuhur hingga waktu sholat asar, lalu menggabungkan atau menjamakkan keduanya. Dan bila dia berangkat setelah matahari condong, beliau laksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian setelah itu berangkat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari hadis tersebut diambillah sebuah kesimpulan bahwa hukum melaksanakan sholat jamak tersebut adalah mubah atau dibolehkan. Dibolehkan dalam kondisi apa? Bagi orang yang dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan berpergian ataupun musafir. Nah, jadi kalau tidak kemana-mana, hanya dikarenakan malas ketika nanti untuk melakukan sholat di waktu yang kedua, lalu dijamak sholatnya ataupun dilakukan sholat di sholat pertama 2 waktu sholat, maka itu melakukannya tidak sah hukumnya. Itu dari segi hukum untuk melakukan ataupun melaksanakan sholat dengan cara jamak, hukum dasarnya adalah mubah atau dibolehkan. Baik, untuk selanjutnya, apa sih syarat diperbolehkannya sholat jamak tersebut? Nah, untuk melakukan sholat jamak ini tentunya perlu memenuhi beberapa syarat diperbolehkan ataupun sahnya kita melakukan sholat dengan cara jamak tersebut. Yang pertama, sholat jamak diperuntukkan bagi umat muslim yang sedang berpergian jauh dan bukan untuk tujuan maksiat, dalam arti kata melakukan musafir.
atau perjalanan jauh dengan perkiraan jarak tempuh sesuai dengan ketentuan di dalam syariat agama Islam kita, yaitu menempuh lebih kurang 81 km. Kurang dari 81 km, mungkin dia menempuh perjalanan 50 km, dilakukan solat jamak, maka solatnya tidak sah. Yang selanjutnya, syarat diperbolehkan solat jamak adalah solat yang dijamak adalah solat ad-da'in atau solat yang tunai, bukan solat qada. Jadi artinya kalau ada solat yang kita qada, diniatkan atau dilakukan dengan cara jamak, itu tidak boleh atau tidak sah untuk dilakukan. Kemudian tidak makmum kepada imam yang sempurna rakaatnya. Nah, tidak bermakmum kepada imam yang sempurna rakaatnya. Artinya, tidak kita ikut dengan orang yang solatnya tidak jamak. Nah, ya, jadi kalau memang kita jamak, kita ikut dengan orang yang solat berjemaah, kemudian mereka itu solatnya sempurna atau dalam keadaan tunai, tidak berpergian kemana-mana, ataupun mereka tidak berniatkan atau melakukan jamak, maka kita yang tadinya melakukan jamak ikut bermakmum kepada mereka, pada imam tersebut, maka solat yang kita lakukan tadi gugur hukum jamaknya. Nah, selanjutnya dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam, sehingga menyulitkan untuk ia salat secara sempurna. Nah, ini maksudnya adalah dalam kondisi yang darurat, begitu. Jadi boleh melakukan salat itu dengan cara dijamak. Kemudian dalam kondisi sakit atau dalam keadaan kesulitan, hal ini pun didasari oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang artinya bahwasanya Nabi SAW mengumpulkan antara maghrib dan isya di suatu malam yang sedang turun hujan. Artinya boleh menjamak solat itu dalam kondisi sakit atau dalam keadaan darurat atau dalam keadaan kesulitan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, syarat diperbolehkannya solat itu dilakukan jamak atau menjamak solat tersebut, yaitu berniat menjamak solat ketika takbiratul ihram pada solat pertama. Nah, ini niat penting. Innama a'malu bin niat. Nah, itu syarat-syarat yang diperbolehkan, yang mesti terpenuhi oleh seseorang jika ingin melakukan solatnya dengan cara jamak. Di dalam solat jamak ini pun dibagi menjadi dua bagian. Nah, apa itu? Yang pertama, ada yang disebut dengan solat jamak takdim. Solat jamak takdim artinya mendahulukan yang dahulu atau yang pertama. Atau dengan makna lain, salat jamak takdim yaitu mengumpulkan dua salat fardu pada satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang pertama. Misal, si Ali menjamak salat zuhur dengan asar dan dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, waktu yang pertama itu artinya di waktu zuhur itu, waktu pertama sebelum asar, itu disebut dengan waktunya takdim. Jadi solat jamak takdim itu melakukan dua waktu solat fardu tersebut dikerjakan di waktu yang pertama. Begitu. Ataupun yang selanjutnya, contohnya lagi,
solat fardu maghrib dijamak dengan solat fardu isya dan dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu disebut dengan, dari segi waktu pelaksanaannya disebut dengan jamak takdim. Artinya menjamak solat di waktu yang pertama, dilakukan di waktu maghrib dulu baru dikerjakan isya, begitu. Nah, ada ketentuan-ketentuan syarat melakukan daripada solat jamak takdim tersebut. Di antaranya, ya pertama tentunya berniat melaksanakan jamak takdim, kemudian salat ditunaikan secara berurutan sesuai dengan urutannya, tak boleh bolak-balik. Kalau yang pertama dilakukan, yang pertama. Kalau solat yang kedua, nanti yang keduanya dilakukan. Kemudian kedua solat ditunaikan tanpa tenggang waktu yang lama. Gak boleh setelah selesai melakukan solat yang pertama berdoa dulu, berzikir dulu, gak boleh. Mesti salam, kemudian berdiri lagi, takbiratul ihram untuk solat yang kedua. Jadi gak boleh diseling-selingi waktu antara kedua solat tersebut. Kemudian perjalanan masih berlanjut ketika solat kedua ditunaikan. Nah, ini selesai melakukan solat kedua ditunaikan, maka perjalanan masih tetap berlanjut, tidak hanya sampai di tujuan, begitu. Kemudian yakin bahwa solat pertama yang ditunaikan sah. Ini kembali lagi kepada keyakinan kita, harus dibarengi dengan keyakinan. Itu solat jamak takdim. Kemudian yang kedua adalah solat jamak takhir. Nah, solat jamak takhir ini kebalikan daripada takdim. Takhir itu artinya akhir, artinya mengakhiri atau terakhir. Nah, solat jamak takhir itu ialah mengumpulkan dua solat fardu pada satu waktu dan dikerjakan pada waktu solat kedua yang terakhir. Contoh, solat zuhur dengan solat asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak solat maghrib dengan isya, mengerjakannya di waktu isya. Nah, untuk solat jamak takhir ini ada dua syarat pelaksanaan ataupun melakukan solat jamak takhir tersebut, yaitu yang pertama niat jamak takhir. Nah, niat, jangan lupa, ini niat ini perlu. Ya, niat jamak takhir dilakukan pada solat pertama. Kemudian masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Nah, ini adalah ketentuan ataupun dalam pelaksanaan solat jamak yang dikerjakan di waktu yang kedua atau di waktu yang terakhir daripada waktu yang pertama. Nah, begitu ya. Nah, itulah tentang pengertian dan ketentuan-ketentuan salat jamak yang mesti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Jika nanti kondisi tersebut datang kepada kita, maka sudah ada sebagai bekal kita untuk melaksanakan salat fardu tersebut, yang arti kata salat fardu itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Baik, untuk tata cara pelaksanaan salat jamak ini, di sini juga kita akan bahas kembali dan akan saya terangkan untuk tata cara pelaksanaan salat jamak. Nah, bagaimana sih tata cara atau dalam cara melakukan salat jamak tersebut?
Yang pertama, pelaksanaan sholat jamak takdim dulu. Melaksanakan sholat jamak takdim zuhur dengan asar berarti melakukan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur, ya, yang disebut dengan sholat jamak takdim. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, berniat melakukan sholat zuhur jamak takdim dengan asar saat takbiratul ihram di sholat yang pertama atau sholat zuhur dengan niat. Ya, bagaimana lafaz niatnya? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al ashri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Ini sholat lafaz niat sholat jamak takdim, yang mana sholat jamak takdim ini adalah melakukan sholat zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Nah, yang pertama berdiri menghadap kiblat seperti biasa, takbiratul ihram sambil berniat dalam hati untuk melakukan sholat pada zuhur 4 rakaat, jam menjamaknya dengan asar dan waktu dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian lanjut lagi setelah sampai salam, kembali berdiri sempurna sambil takbiratul ihram, berniat dalam hati untuk melakukan sholat asar yang dijamak dengan sholat zuhur dilakukan pada waktu zuhur dengan lafaz niat usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Salat dengan sempurna, tetap jumlah rakaatnya 4, akhiri dengan salam. Setelah salam, salat yang kedua barulah melakukan zikir, doa dan sebagainya. Dan setelah selesai, melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian setelah niat, selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat sampai salam. Nah, ini jadi setiap kali melakukan sholat tersebut diakhiri dengan salam, kemudian lanjut lagi untuk sholat keduanya dan melakukan dengan cara seperti semula, tentunya diawali dengan niat ataupun lafaz daripada niat sholat tersebut. Nah, bagaimana pula cara pelaksanaan sholat jamak takhir? Tidak jauh beda, hanya kebalikannya. Ya. Yang pertama berniat untuk melakukan sholat jamak takhir maghrib dengan isya. Kemudian yang kedua mengerjakan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat, setelah salam dilanjutkan sholat isya 4 rakaat. Dan waktunya ini tentunya di waktu sholat isya, begitu. Nah, begitu yang bisa kita paparkan tentang pelaksanaan sholat jamak ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Yang benarnya datang dari Allah, yang hilafnya datang dari insan. Kullu nisyan khata'. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.